Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga Allah berikan kelancaran dan juga bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga para pendengar dimanapun Anda berada bahagia juga sehat panjang umur bersama keluarga, sanak family yang mungkin merayakan hari raya bersama keluarga di kampung. Alhamdulillah manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang mungkin yang masih merantau dan belum sempat pulang kampung, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran dan juga kelancaran usaha, dan semoga bisa segera berkumpul bersama keluarga kecil kita. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sederhana sekali, yaitu tentang kekuatan keluarga. Kenapa saya membahas tentang keluarga? Bicara hidup adalah bicara keluarga. Karena ini terkait bagaimana tentang asal-usul, perjalanan, perjuangan, impian ya. Ini berkaitan juga tentang rumah, karena bicara hidup ya bicara sebuah keluarga, pertemanan, persahabatan, kemudian ya interaksi, kasih sayang, banyak sekali yang dekat sekali dengan kehidupan kita dalam konteks keluarga ini. Oke, sebelum kita masuk kepada inti daripada kekuatan keluarga di sini, saya ingin juga sedikit memberikan sebuah prolog ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton film The Godfather. Itu bentuknya trilogi, ada part 1, 2, dan 3. Dalam film itu pada intinya adalah bagaimana kita berusaha berjuang sekeras mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, itu juga relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita kaum Adam, laki-laki, untuk bagaimana kita semangat bekerja keras untuk memberikan nafkah, memberikan fasilitas, memberikan hal yang terbaik untuk keluarga kita. Itu sangat bagus untuk ditonton. Tapi kalau bisa yang sudah dewasa ya, untuk remaja, untuk anak-anak tidak disarankan menonton film itu. Nah, masuk kepada inti kekuatan keluarga, saya langsung bercerita tentang background keluarga saya. Keluarga kita terutama dari bapak saya, ini semuanya rata-rata perantau. Karena mungkin pada waktu itu pendidikan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat sosial, penting, jadi tidak diorientasikan untuk itu. Akhirnya anak laki-laki pada zaman itu baru lulus SD, SMP ya, belum sempat SMA, rata-rata sudah merantau ya. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar daerah ya, keluar Jawa, ke pulau-pulau lain di Indonesia. Pelajaran penting yang saya ambil dari keluarga dari bapak saya ini adalah bagaimana mereka bekerja keras untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk keluarganya dari mereka masih kecil gitu, maksudnya dari remaja. Jadi benar-benar prioritas untuk membahagiakan bapak dan ibunya gitu ya, dalam hal ini kakek dan nenek saya. Sampai pada akhirnya suatu ketika kakek saya ini sakit keras. Ini bapak saya sendiri yang cerita, kakek saya sakit keras. Ya pokoknya sudah parah begitu sakitnya, tidak bisa bangun. Mohon maaf untuk buang air saja harus dibantu seperti itu. Sampai pada akhirnya dari keluarga mengirim surat. Dulu ayah saya merantau ke Malaysia ya sebagai TKI, bertahun-tahun mungkin belum pulang. Kemudian kakek saya ini mengirim surat ya, maksudnya saudara disuruh menulis dan dikirimkan ke sana. Sakit keras. Nah, yang jadi catatan pentingnya adalah ketika kakek saya ini mendengar bahwa ayah saya ini sudah dekat sedang menuju ke rumah gitu dari Malaysia ke Indonesia,
Jadi ayah saya ini tinggal di daerah di Jawa Timur ya, di Probolinggo. Nama desanya itu Sogaan, Kecamatan Pakuniran. Mungkin para subscriber yang tahu pasti tahu lah daerah ini. Ayah saya pulang, jadi ayah saya bercerita ketika ayah saya baru misalnya sampai depan gang itu, nggak tahu kenapa gitu, kakek ini, almarhum ini, punya kayak satu semangat yang nggak masuk akal gitu. Berbulan-bulan sakit parah, cuma berbaring di atas tempat tidur. Nah pas mendengar ayah saya pulang, itu langsung tiba-tiba bangun gitu, langsung bangun dari pembaringannya itu, datang dipeluk, nangis gitu. Pelan-pelan mulai kesehatannya membaik. Dan juga saya sedikit bercerita, beberapa hari ini di nuansa Idul Fitri ini, saya sedang berada di daerah Mojokerto ya. Ini rumah mertua saya, ibu dari istri saya di Mojokerto. Nama desanya itu Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Ini di daerah Majapahit nih, yang dengan sejarah yang sangat luar biasa. Nah, dalam konteks keluarga ya, itu sangat luar biasa sekali. Saya mengikuti dari hari H ya, dari hari H maksudnya Idul Fitri, kita keliling ke tetangga-tetangga, kemudian selanjutnya kita tur silaturahmi ke keluarga-keluarga dari bapak mertua saya yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Yogyakarta gitu. Hampir sama gitu, hampir sama, kayak dejavu gitu dengan cerita dari bapak saya tentang kakek saya gitu. Tapi dalam hari ini bukan antara bapak dan anak, tapi antara adik dan kakak seperti itu. Jadi Pak D saya panggil Pak D. Beliau tinggal di Kaliurang, beliau sedang sakit ya, stroke. Kemudian datang, saya melihat sendiri, saya masuk ke kamar, salaman ya dengan bahasa yang kurang jelas. Itu kayak bahagia sekali gitu, senang sekali melihat saudara laki-lakinya datang ke rumah. Terus ya ada spirit baru, ada semangat baru. Saya melihat kan kita sendiri bisa merasakan ya, jiwa kita ini kalau sesuatu yang tulus, sesuatu yang benar-benar benar-benar tulus gitu, kita bisa lihat gitu. Wah, luar biasa sekali ternyata efek daripada dukungan moral, kasih sayang antara keluarga, baik antara ayah ke anak, anak ke orang tua, atau kepada kita sesama kakak beradik seperti itu, atau antara sepupu-sepupu dan sebagainya. Itu luar biasa sekali begitu. Bagaimana sebuah dukungan moral. Tapi terkadang ya namanya setiap keluarga ya, terutama di keluarga gitu, di keluarga secara umum ya, itu kan memiliki satu cerita, memiliki satu perjuangan yang berbeda-beda begitu. Ada yang mungkin dari nol berjuang susah payah ya untuk menghidupi keluarga, bahkan harus rela merantau puluhan tahun demi keluarga, kemudian sempat berkumpul begitu. Itu sangat beragam sekali. Nah, kita bisa mengambil pelajaran nih, terutama kita yang masih umur 30 ke bawah, untuk bagaimana kita selalu membangun hubungan baik bersama keluarga kita, keluarga jauh, keluarga dekat, membangun keluarga. Kalau mungkin juga terkadang ya, contoh misalkan kakak beradik 5 orang gitu, 4 orang misalkan mereka berkecukupan, ada begitu, kaya, tapi 1 orang ini sangat nelongso, sangat susah gitu. Nah, terkadang seolah-olah tuh ada gap, kayak ada jarak, kayak takut mau silaturahmi nanti dikira kita begini. Terus yang kaya juga mungkin kesana nanti juga takut dianggap apa gitu, memberi nanti takut dianggap mengasihani. Nah, justru ini menurut saya sih
anggapan-anggapan yang belum tentu sebenarnya itu kita yakini, kita mengambil kesimpulan sepihak, ini justru yang terkadang malah memutuskan tali silaturahmi antara keluarga. Walaupun mungkin manusiawi gitu, kayak aduh minder, tapi menurut saya sih jangan sih. Nggak apa-apa kita mau dianggap apapun, ya kita harus terus membangun persaudaraan itu, kekeluargaan itu. Saya kan lebih lama tinggal di Papua ya, saya tinggal di Fak-Fak, Papua Barat. Saya mengambil pelajaran penting di Fak-Fak itu tentang bagaimana kehidupan berkeluarga, bermasyarakat di sana. Jadi mungkin yang teman-teman yang belum familiar, jadi Fak-Fak itu letaknya di Papua Barat, bentuknya kabupaten, itu termasuk kota tertua di Papua, Fak-Fak itu, dengan berbagai macam sejarahnya yang sangat luar biasa. Jadi Fak-Fak itu ada istilah atau semboyan falsafah lah, pegangan hidupnya masyarakat Fak-Fak itu ada istilah satu tungku tiga batu. Nah, satu tungku tiga batu ini, mohon maaf apabila saya keliru, gambarannya adalah bagaimana kita hidup bertoleransi. Jadi mungkin kalau kita tinggal di Jawa nih, kayak bapak agamanya A misalkan, Islam contoh, Islam semua, atau dia Kristen semua, Hindu semua. Nah di Fak-Fak itu punya keunikan gitu, yang menurut saya satu tradisi yang sangat unik. Jadi teman-teman kalau mau belajar toleransi, datang ke Fak-Fak. Teman-teman bisa lihat bagaimana kehidupan di sana sangat harmonis, damai. Misalkan jadi misalkan ada 4 adik gitu, ada 4 bersaudara gitu, 4 bersaudara. Nah ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah marganya itu sama. Jadi di sana itu pakai marga atau fam ya. Jadi unik menurut saya gitu, bagaimana kita tetap bersaudara dalam nuansa kehangatan, kedamaian, kekeluargaan di tengah perbedaan. Nah, jangan sampai kita yang tinggal di daerah Jawa dan sekitarnya ini kok kita sudah mungkin sama, jangan cuma gara-gara status sosial merasa kaya, merasa miskin, lalu kita memutuskan silaturahmi. Itu jangan gitu. Saya juga belajar banyak setelah saya mengikuti tur keluarga ini atau silaturahmi saling mengunjungi ini. Saya banyak belajar untuk jangan gengsi untuk kembali membangun sebuah persaudaraan, kekeluargaan, menyambung